Oke, assalamualaikum semuanya teman-teman, sahabat-sahabati. Selamat datang di podcast kita di Komisariat Media Abdul Alim ya. Di sini kita akan ngobrol dengan Pak Susilo Anantatur, adiknya Pramudia Anantatur. Kita akan membahas tentang spirit dalam membaca dan juga menulis, yang nanti akan menginspirasi sahabat-sahabati untuk bisa menulis lebih semangat lagi. Amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakangnya keluarganya dari Pak Sus ya. Gimana sih pengaruh keluarga membentuk kecintaan pada dunia literasi nih Pak Sus? Bapak saya itu kan guru, kepala sekolah. Tadinya guru dan kepala sekolah di Rembang. Di Blora itu ada sekolah yang didirikan Dr. Budi Utomo ya. Sampai kelas 2, namanya Forfolog untuk Rakyat. Forfolog untuk Rakyat. Gratis itu Pak? Gratis? Ya nggak tahu. Pokoknya Dr. Sutomo itu mengembangkan Budi Utomo di Blora. Di Blora. Dapat janda kembang dari Belanda, Deskrap. Iya. Darah biru. Nah, sekolah yang didirikan Dr. Sutomo itu mengalami kemunduran. Karena ditinggal pendirinya kan. Oh iya. Bupati Blora yang anggota Budi Utomo mencari gantinya secara sistem ketular tahu. Oh iya dari mulutnya ya. Terus membuka itu di surat kabar Semarang The Lokomotif. Perusahaan. Bapak saya waktu itu kepala sekolah di Rembang tertarik. Iya. Terus dia melamar kepada Bupati Blora, pengen menggantikan. Bupati Blora sendiri anggota Budi Utomo. Dari sekolah Forfolog itu sampai kelas 2 juga bapaknya Pram sampai kelas 7. Institut Kelas 7 itu ya. Pram tamatan situ. Bapak juga tamatan situ? Enggak, dapat tamatan sekolah rakyat Blora 3. Bekas sekolah Belanda. Teman Jepang digantikan sekolah rakyat sempurna. Oke, gimana nih masa kecil bersama saudara-saudaranya Pak? Nah, iya, karena bapak saya itu punya perpustakaan di rumah karena kepala sekolah, jadi ya kita itu bisa di waktu sama-sama kelaparan kan kerjanya kan baca buku-buku yang kira-kira berharga, kisah-kisah yang nggak penting kita jual. Dulu belum ada plastik kertas. Iya. Kita jual ke pasar untuk bisa beli makanan sampai kayak gitu. Berarti itu membaca semua Pak ya? Ya apa yang saya menarik aja saya baca. Ada cerita itu seorang anak kecil yang disio-sio oleh keluarganya. Kebetulan kok namanya Maus Pati. Pernah dengar Maus Pati? Pusat kekuatan angkatan udara Indonesia kan di Maus Pati, Madiun. Oh, pusat militernya ya? Sampai sekarang? Iya. Ada apa di sana itu ya? Kenapa? Pangkalan militer. Kenapa bisa di sana pusatnya Pak? Eh? Kenapa bisa di sana? Ya jangan tanya saya. Bukan negara. Oh iya. Karena itu paling dekat dengan Australia kan. Oh. Ya. Jadi mengamati kira-kira Australia mau nyerang Indonesia apa enggak. Itu ada buku soal anak kecil yang disio-sio oleh keluarganya, namanya Oke, dibaca nanti ke sini. ya baca Banyak itu yang roman kayak itu. gitu kan. Makanya saya ingat banget Maus Pati, namanya tuh aneh banget. Maus Pati. Nah itu, saya buku yang Artinya apa itu Pak? Maus Pati itu? Ya enggak terlihat ya. Cuma namanya kan bunyinya aneh gitu. Iya. Nah, Asing di telinga kita. iya. Lagi Pak melihat dari lingkungan kan nggak mungkin akan berpanjangan dengan lingkungan Bapak yang waktu kecil gitu Pak ya. Kira-kira yang bikin Bapak itu bisa spirit menulis sampai sekarang itu gimana Pak? Ya itu tadi bapak itu punya purpose. Iya, Bapak. Jadi anak-anaknya bapak saya itu semua senang baca. Oh, karena punya purpose makanya Iya. senang baca. Harapannya gitu, makanya Bapak sekarang buat purpose nih biar masyarakat sekitar Iya, senang baca, baca. iya. Ternyata nggak ada yang datang. Gak jadi masalah. Oh, nggak Iya, jadi iya. masalah. Yang penting udah berusaha ya Pak ya. Iya. Iya. Terus Pak, ini menurut Bapak sendiri nih ya, kira-kira apa sih pentingnya menulis dan membaca untuk anak muda nih Pak, biar mereka tertampar ini? Kasih tahu Pak. Siap. Apa pentingnya membaca dan menulis buat anak muda? Tinggal anda sendiri cita-citanya jadi apa. Oh,
Oh, bukan tergantung saya. saya mau jadi Mau jadi presiden. apa ya? Kalau Anda berjuang mesti Presiden Gen Z. terasa. Sekolah itu membuat kita jadi Pintar. belajar dari masyarakat dan keluarga Anda jadi. Iya. Ini kata-kata ini yang paling sulit adalah mendidik diri Anda sendiri. Oh iya. Itu Kartini ya. Kartini. Tapi Anda harus kerja. Iya. Sulit apapun. Sulit. Nah, itu karena apa? Anda itu adalah manusia tunggal. Tidak ada duanya. Di samping persamaan Anda dengan orang-orang lain, ada sesuatu yang tunggal di diri Anda. Anda itu manusia tunggal. Itu Anda harus temukan dan lengkapi. Tapi harus menemukan itu baru bisa mengetahui Iya. kenikmatan menulis dan Iya, membaca itu. Anda temukan. Kata-kata Nah, kemudian. apa itu yang tunggal itu tergantung pada diri Anda sendiri. Oh, jadi yang tahu cuma kita sendiri nih ya. Iya, emang siapa? Iya. Nah, itu kalau Anda bisa menemukan ini sampai saat persamaan Anda dengan orang lain, itu jadi Anda itu manusia tunggal. Tapi dalam bahasa Indonesia pencerahan. Tapi cara menemukan ya Kerja keras jadi dirinya kita itu kan diri sendiri. cara menemukannya. Iya, emang siapa? Masa ada dari bantu orang lain. Iya. Itu Iya. Kartini Iya. katakan. Iya. Mana tahu dari melalui baca buku biar kamu bisa menemukan. Ya apa diri saja sendiri. lah, pokoknya Anda akhirnya akan melakukan pencerahan. Pencerahan, Pencerahan dalam bahasa Inggrisnya enlightenment. enlightenment, kelas bro. Bahasa Jermannya Lichting out. Oh. Tapi Pak Sus pernah di Rusia ya berapa? Kuliahnya 11 tahun. Bisa bahasa Saya Rusia. keliling Belanda, Inggris, Perancis, Oh, negara Jerman. Eropa semua ya. Iya. Dan bisa bahasa Kecuali Rusia Itali. Pak Sus. Bisa bahasa Rusia. Saya pintar semua. Satu-satunya kalau ada yang punya ijazah pintar di saya. Wah. Oke, mungkin Pak Komandan. Jadi ini Pak, saya menyampaikan pertanyaan dari anak-anak muda Pak. Tapi anak-anak muda sekitar loh. Jadi kan mereka itu bertanya. Jadi kan pertanyaan itu apa yang Bapak rasakan ketika sudah menebarkan manfaat atau menebarkan karya ke seluruh Indonesia ataupun bisa dibilang seluruh penjuru Indonesia itu kenal dengan tulisan Bapak. Yang dirasakan Bapak itu gimana? What do you feel about it? Ketika telah menebarkan bermanfaatan kepada masyarakat. Yang dirasakan Bapak ini. Apa yang perasaan Bapak ketika menebarkan karya-karya Bapak agar Nggak merasa apa-apa, Oh, nggak ada nggak merasa bangga, nggak apa. Oh. Itu udah bagian dari hidup kok. tanggung jawab gitu yang ngerasa? Nggak ada rasa Nggak kayak ada. gitu. Senang dipuji apa enggak. Saya Iseng diundang aja, kemana-mana Pak. ini ya. Saya itu amatir, bukan profesional. Iya. Saya dikasih imbalan berapa saya terima. Kadang-kadang rugi. Pernah diundang ke Iya, iya. Institut Di Jakarta. Universitas Pak di Indonesia. Indonesia. Diundang ke sana pulang balik itu 5 hari. Saya itu tekor 3 juta. Nggak tahu berapa anak saya yang bimbing saya itu. Bukan untung, tekor. Perguruan tinggi begitu kok. Cuma laku. Oh, bukunya. Ya anak saya kan bawa 1 kardus buku. Oh. Cuma laku 4. Wah. Itu aja langsung dipotong komisinya. Oh, Kan dapat kabar. Iya, iya. Yang undang ternyata orang dari Gunduran Blora. Namanya. Jadi yang undang itu dia. Jalal itu juga saya bantu mendirikan perpus di Kalau kami langsung ke tips-tips Pak. Iya. Tips biar Ada cara-cara biar kita bisa semangat gitu buat menulis. Soalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kan lebih ke mentalnya lemah, fisiknya juga lemah, malas juga. Jadi nggak bisa kalau dipaksa sama kayak Pak Sus gitu. disebabkan oleh modernisasi teknologi. Iya, benar, benar. Lebih senang baca HP daripada baca buku. Betul. Informasinya lebih luas, ya kan? Iya. Tapi lebih sempit. Lebih sempit. Iya, nah itu membuat kita tuh jadi bodoh. Oke, masuk ke tantangan nih, Pak. Kira-kira apa tantangan Pak Sus dalam menulisnya? Ada nggak kira-kira? Gak ada tantangan apa. Oh, nggak ada. Kayak Saya itu aja kadang-kadang writer blog. writer blog, Iya. mut-mutan. Hah?
kemudian gitu ya. Kadang kalau lagi nggak Ya kadang-kadang semangat. kan males. Iya. Tapi kan biasa manusia. Tapi males walaupun kadang ada rasa males, males, tapi saya tiduran sambil berpikir males nih Kira-kira. Pak. Oh, kalau ini kita udah males nggak ngapa-ngapain main HP udah 1 hari nggak ngapa-ngapain Pak. Iya. Mikir nggak main HP. buang duit. Buang duit. Oke. Apalagi Pak. Oke, pertanyaan berikut. Jadi kan ini kan Bapak kan sudah menulis begitu banyak lah karya-karya Bapak ya. ya Jadi kan cuma 50. Iya. Sampai kalau Bapak kan 100-an ya. Iya, Hampir Bapak. 100. Wah. Jadi kan kalau saya pribadi Pak ya, itu kalau membaca dan menulis nggak senang Pak, nggak nyaman. Kira-kira biar nyaman gimana Pak? Kira-kira biar bacanya itu enak, nulis juga enak. Caranya gimana Pak? Kalau saya itu kan udah bilang kalau lagi nganggur apa itu saya tiduran di bangku. Bangun sofa. Diecek sama ibu. Oh kok ada hijau? Saya tahu, saya nggak marah karena dalam tiduran itu saya berpikir. Wih. Kira-kira Firman aku ada. ide apa yang harus kita buat? Nah, Itu ditulis idenya langsung Pak. Kalau misalkan ada timbul ide ya langsung kan tulis. menemukan ide itu kan lama ya. Iya betul Pak. Kan nggak tahu pikiran saya itu kemana. Iya. Berarti secara tidak langsung, yang dia lihat dari kenyataan. Iya. Iya. berarti secara tidak langsung Bapak itu nulis di ruangan tertutup gitu. Dulu saya nulis pakai mesin tulis. Musik nulis. Mesin ketik gitu ya. Ya mesin tulis ada 7. Mas, Luar biasa. kemarin dapat hadiah dari seorang itu TKI dari Hongkong. Kan dia lihat filmnya Corbusier dulu. Iya. Oh iya, tahu. Dia tertarik Di hitam putih ya Pak ya. Ya saya dikasih mesin tulis dari Hongkong. Nah, Iya. Iya. ada komputer 2 di rumah. Berarti enaknya Tapi kalau saya menulis. lebih senang menulis dengan tangan. Oh dengan tangan malah. Karena kalau ngetik kan Iya, mantap repot. panas. Pas panas. Nulis kan sambil tiduran. Iya betul sekali Pak. Nah, nanti ditranskrip anak saya ke Penerbit. Cetakan. Editor dulu ya, mesin dirapiin. tulis. Oh langsung ke mesin Nah, anak tulis. saya itu udah tahu liku-liku tulisan saya itu udah apa. Oh, jadi udah tahu alurnya ya, tinggal masuk. Enggak, ini loh gaya tulisan kan tiap orang. Iya. Anak saya udah menguasai itu. Berarti Ya, khasnya saya nulis. Bapak itu udah dikuasai sama anaknya dengan ini. Iya, anak saya itu generasi ketiga Tor yang senang menulis. Lainnya itu kayak anaknya Pak Pram itu. Oke, mungkin ini ya Pak, adakah kebiasaan atau ritual, mungkin ritual yang kita nyebutnya, kalau misalkan dari Pak Pram mungkin dia harus apa dulu, misalnya nih ketika dia menulis dia harus minum apa, ada kopi sama rokok dulu, harus ada apa? Ya, pencerahan. Apakah harus ada hal-hal seperti itu ketika dia menulis yang bisa menginspirasi orang lain? Saya udah cerita seringkali Pram dapat pencerahan karena kopi sama rokok. Karena kopi sama Terus rokok. waktu salah kakak saya itu kepengen mondong anak laki-laki yang pertama. Waktu itu dia kuliah di Rusia itu. Iya. Makanya anaknya dikasih nama Rusiadi. Rusiadi. Nah, Usia ditur. Rusiadi tur. ya bukan ya Rusiadi aja. Rusiadi. Tapi udah mewah. Siap. Dia punya perusahaan nyewain alat-alat musik Hmm. sama pemain Bandnya. penyanyinya. Penyanyinya. Istrinya punya usaha rumah sakit bersalin. Oh. Lalu gue kok kan yang banyak lahir. Oh ini sebenarnya menarik nih, ini terakhir ya Pak, kita bakalan nanya tentang. Saya dapat pencerahan karena pacaran. Waduh, nggak Umur direkomendasi 17 udah sebenarnya. kawin. Berarti kami harus pacaran dulu kan? Harus pacaran dulu biar bisa nulis nih. Ya, Iya. makanya kalau Anda umur di atas 17, Harus kalau nikah. punya pengen cerdas, pacaran. Waduh. Terserah lah mau ditiru atau enggak ya, tapi ini dari Pak Susilo Anantatur ini yang merekomendasikan. Pencerahannya itu kalau Anda pacaran, otak kiri ke kanan Anda seimbang. Seimbang, kepake. Jadi otaknya itu jadi cerdas, Wih. jadi pintar. Lebih mumet gitu ya? Tapi Saya waktu itu kan disuruh baru saya ngantarkan pembantunya pulang ke Cirebon.
Sutina namanya. Sutina. Umurnya 37. Saya itu tertarik, Mas. Tarik sama Sutina ini. Iya, enggak, kan bukan masalah umur. Iya betul Pak. Iya. Itu umurnya 37, saya 17, beda 22. Maxim Gorki punya pacar juga lebih tua. Udah saya terjemahkan. Cinta pertama. Nah, Iya. Tapi pacaran yang maksud sama bapak itu gimana? Iya. saya Soalnya pacar tertarik sama dia itu. tertarik. Supaya dia tak. Tapi mungkin di zamannya Pak Sus pacaran itu masih positif ya lingkungannya. Tapi kalau kita kan toksik. Oke. Toksik. Jadi ya itu pengen saling di ngerti Padahal rapot saya itu matematika 4564. Pulang dari nganterin pembantu itu. Jadi 9. Ujian SMP itu 10 kelas. 10 bro. 57 ujian SMA. 57. 10 lagi matematika. Ekonomi 9. Ekonomi 9. Bahasa Pakar Inggris 7. bahasa Inggris 7. Masuk UI tanpa tes. Contoh. Waktu itu rektornya kan Twitter Bapak itu. Iya. Berarti pacaran. Nah, Tertarik gitu. tapi juga harus hati-hati. Iya betul. Itu yang paling. Kalau Anda sembrono ya 3 bulan kena kasus. Aduh. Bapak aduh. Betul Pak Sus. Terlalu jauh nih ya Pak Sus, kita ini pertanyaan terakhir nih. Dari latar belakangnya Pak Sus ini kan sebenarnya kebutuhannya Pak Sus sudah terpenuhi nih ya, dari hasil buku, karya dan segala macam. Tapi kenapa Pak Sus lebih memilih untuk pemulung Pak? Ijazah saya itu 5 perguruan tinggi. Perguruan Gak tinggi. diakui. Oh, yang di Rusia juga Gak diakui. sama negara. Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Dulu berarti. lulusan Sorbonne, Prancis. Nggak diakui. Suatu kali kan saya jadi dosen di Untar, Jakarta. Ya, Sudah sampai gelar rektor. ini beneran nih kan Pak Sus. Benar ini rektor. Nah itu tinggal satu tingkat lagi rektor, kepala profesor. Wih, masuk ke ranah profesor. Iyalah udah rajin menulis Guru karya besar. juga kan, Nah, masuk itu lah. tahu-tahu Udah masuk, disuruh bener. oleh Pak Menteri. bukan menteri, dekan Fakultas Ekonomi Jakarta. Iya. Suruh melegalisasi. Bisa akhirnya. Ya saya menurut aturan ya saya coba melegalisasi ijazah. Itu yang punya legalisasi itu kan Departemen Pendidikan. Kantornya dekat Stadion Soekarno. 3 orang waktu itu. Nah itu saya ditanya, untuk melegalisasi ijazah Anda harus melampirkan legal dokumen. Legal dokumen ijazahnya. Untuk dapat legalisasi ijazah itu saya harus melampirkan legal dokumen. Legal dokumen. Legal dokumen itu apa? KTP, SIM, Oh iya. STNK. Nah. Ngerti, Mas? Iya iya iya. You ejek sama saja anak-anak itu nggak ngerti legal dokumen. Cuh. Udah, jangan buang puntung apa di. Ya karena saya nggak dilayani ya saya pulang. Di depan pintu tabrak oleh orang. Nanti Ya. laki-laki. Pak, saya disuruh bos saya lulusan Perancis. Kalau melegalisasi ijazah itu bayar berapa? Jadi untuk legalisasi itu istilahnya lagi-lagi duit. Nanti Iya iya iya. belum bayar loh, saya Betul. sekolah di luar negeri nggak pernah kok model-model gitu. Iya. Kaget sama, lebih baik nggak usah, nggak diakui juga nggak apa-apa. Iya iya. Karena saya kerja kan nggak mesti tergantung ijazah. Betul Pak. Nah, Terus yang paling tepat adalah jadi pemulung. Sekarang Oh. pengen sekarang jadi. oh iya Kan nggak betul. usah bikin surat lama. Nggak usah bikin surat, Nggak yang penting usah muluk ngutip aja tunjukkan udah. ijazah. Ah, Nah, itu. ada Saya sampah tapi ambil, ada itu sampah karena ambil. sesuai dengan nasib saya. Oh. Ngerti? Iya. Ya. Enggak, maksudnya kan kebutuhan Bapak kan udah terpenuhi. Sebenarnya Bapak udah bisa santai kan, tapi Bapak masih memilih keliling tur ini kemana-mana. Nenek saya santai umur 40-50 kemarin tuh Pak Sus. Tapi Pak Sus masih keliling. Itu gimana? Ya itu kan Semangatnya masih semangat. terus Masya Allah. luar biasa. Ya, saya kan sama Mas Iwan itu kan kayak
kakek aja dituntun kemana-mana. Emang enggak? Masih muda ya Pak Sus berarti? Matanya udah lama. Oh. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak Sus dari sahabat-sahabat kita. Kenapa sih bukunya Pak Pram banyak yang dibakar pada masa Orde Baru? Ya itu kan urusan kami yang nyebut itu rombongan kami tadi kan tuh. Bukan orang dari Jakarta. KAPI tahu? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Oh kami KAPI. Kami KAPI iya. Itu yang bentuk siapa? Siapa? Ada Malik. Mereka yang ngebakar tuh. Ada Malik. Enggak, maksudnya yang ngebakar mereka si kami ini. Tapi kami itu yang bentuk ada Malik. Namanya adalah murid terbaik dari apa itu? Ajarannya itu loh, apa namanya? Adilong. Oh iya. Apa itu? Akunya terbaik. Murid terbaik. Semua persoalan bisa diselesaikan kecuali masalah uang. Ya. Jadi uang itu nggak jalan. Nah ini kira-kira apa yang membuat sosok Pramudia Anantatur ini spesial di mata masyarakat? Sampai saat ini masih eksis ya nama Pak Pram itu? Ya itu ya tergantung penggemar kan berubah-ubah emang. Iya. Dulu dibenci, sekarang dipuji. Ya itu urusan pembatas sendiri. Urusan Biar masyarakat yang menilai. biar masyarakat. Ini aku bukan pangkat dan jabatan. Wih. Ini aku bumi manusia dengan persoalannya. Salah bukan persoalan sampahnya. Persoalan sampahnya, makanya sekarang Jadi pemulung. jadi Rektor. rektor. Orang siapa? Orang yang kata rektor. Tapi Pak Sus ini pernah dengar juga kalau misalkan Pak Sus ada kenikmatan tersendiri ketika memulung gitu di hitam putih itu saya dengarnya itu Pak Sus. Ya, saya bicara setengah jam dibayar 7 juta loh. Wih. Eh? Kemarin di seminar terbesar di Asia Tenggara Bali. Bali. Judulnya Indonesia Bertutur. 2 sesi sehari Minggu. Jumat Gunawan Muhammad tahu pendiri Tempo. Iya ya tahu. Hari Sabtu Eka Kurniawan. Jate itu lupa. Pernah baca? Nah lihat. Nah, itu hari Minggu saya 2 sesi pagi sama sore. Oke. Oke Pak Sus, ini mungkin kita masuk ke terakhir ya, udah selesai setelah ini. Lihat ke kamera Pak Sus, sampaikan pesan ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kira-kira untuk mereka yang ingin menulis tapi merasa tidak percaya diri, itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Ini pesan yang saya anggap paling bagus dari kami. Hidup harus berani. Menang kalah lain lagi. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Wih. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk sahabat-sahabat Pesan yang saya paling bagus. paling bagus untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya Taufik dan Saiful bersama Pak Susilo Anantatur. Terima kasih sudah menemani kita sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah sudah masa yang sudah selesai, sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang beragam tersentak dari musuh. Dengan budaya etnik bergerak ilmu dan bakti ku berikan. Adil membunuh berlomba untukku satu tanah airku, untukku satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angka.